Gimana ya? Masya Allah. Gila, bisa ya? Bisa? Baru saja Iya, Masya Allah. mau bertanya. Alhamdulillah. Bisa ya berarti? Udah nih, alhamdulillah udah pada gabung ke sini juga orang-orang. Siap kalau begitu. Ya, Padahal roomnya Dinar loh. asem. Ya, assalamualaikum teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung kembali di eh ya ntar di save-nya di Kak Krisna dong. Oh iya dong. Gimana? Di Ya, save, cara nge-save-nya gimana nih? nanti di akhirnya dia akan jadi IGTV gitu. Terus dikasih cover. Ntar. Oh iya. Mm. Nah, Gimana ya? ya udah ntar Di aja. supaya ada di kamu ya? Ya, Biar ada di kamu kan oh ya? iya biar ada di aku justru Nggak bisa gampang. di-download ya? Bisa nanti. Nggak bisa di-download ya? Di save dulu aja berarti ntar di Bisa download. di-download nggak sih? Iya, ini Oh iya ntar udah. Ya udah. nih udah pada Maaf ya, bergabung. gaptek banget Ya, halo, selamat bergabung. Ini yang udah bergabung dari mana aja? Boleh langsung aja kalau ada yang mau tanya nih sambil kita berjalan. Yang mau tanya tentang diet, ya diet, tentang Masya diet, Allah. tentang pola hidup. Di kolom. Oh iya teman-teman yang bisa dengar suara saya Oh, komen ya, suara saya jelas di atau enggaknya. Halo Wahyuni. Udah? jelas kok Ih suaramu muter-muter di lagi nih aku. Kak Krisna. Oh, Suara Kak Krisna jelas nggak? jelas jelas. Coba ya aku connect Hidup sehat. eh jadi Kak Krisna ini seorang trainer. Trainer apa sih Kak? Trainer pola hidup sehat ya? enggak lah. Pola Eh, hidup sehat ya. jadi apa sih itu? Mm-mm. Oh, ya. Nah, jadi kalau aku gue aja ya. Iya iya boleh boleh. aku agak Gue aja agak gue. gimana? Jangan jangan. Oh ya. Kan sudah hijrah Iya. dari aku kamu. Dinar itu forum lain kali. Ya monggo. Ya monggo Kak Krisna supaya lebih Oh ya. dalam perkenalannya Oh ya. gitu. Ntar dipromosiin Oh juga ya. ya kelas Kalau kelas olahraganya. ya. Oke. Halo, thank you, Dinar. Sebenarnya ini inisiatifnya dari Dinar. Dinar gue kenalnya di Bandung waktu itu. Dinar satu komunitas sama gue. Dinar ngajakin untuk ngobrolin tentang apa ya? Diet atau hidup sehat ala gue. Maksudnya gue bukan pure trainer olahraga, tapi gue penggiat olahraga dan penggiat pola hidup sehat. Jadi gue itu mulai kenal hidup sehat itu ketika ayah sendiri itu waktu itu ayah sendiri itu dulu ada flek di paru-parunya karena diabetesnya itu nyentuh 500 pada saat itu. Nah, pada saat itu juga akhirnya gue memutuskan untuk eh, memulai hidup sehat di keluarga. Sebenarnya awalnya tuh di keluarga dulu gitu. Ya udah akhirnya pada saat itu coba lagi. Dulu juga senang taekwondo. Dulu gue sebelum ke dunia lari dan dunia trainer diet ini, gue dulu taekwondo. Sempat mau jadi atlet, cuman karena memilih kuliah jadi nggak masuk pelatnas. Terus waktu pada saat bokap lagi sakit, gue akhirnya memutuskan untuk cari olahraga yang nggak perlu biaya gede, tapi bisa dilakuin kapan aja gitu. Akhirnya pada saat itu gue milih maraton, ya lari-lari gitulah. Terus Hmm, eh mulai tahun dari itu maraton. gue ketemu mulai dari maraton. Nah pada saat itu ada yang namanya Kak Dwi.
namanya Kak Dwi sama Mbak DG, sebutannya sih di perusahaan gue dulu namanya Mbak DG sama Kak Dwi sama Om Den. Mungkin mereka lagi nggak tahu join apa enggak. Nah mereka bertiga nih yang akhirnya ini ibu-ibu sama bapak-bapak ya guys. BTW udah umurnya udah 40 ke atas. Udah 40 ke atas mereka tapi menekuni maraton 42K. Maraton tuh 42K. Nah mereka pada saat itu ngajakin gue. Dan akhirnya ketemulah sama yang namanya Coach Adrian. Coach Adrian ini yang akhirnya banyak banget ngasih ilmu-ilmu training, ilmu-ilmu diet. Lu Doi juga sempet pernah ngebayarin gue. Dulu gue sempat dibayarin sama Doi untuk kursus diet dari Precision Nutrition yang dari Amerika, cuman kelasnya online. Itu kelas online untuk nutrisi gitu. Level 1 tapi. Nah, dulu Doi pernah dibayarin sama Doi gue. Nah, dari situ akhirnya gue tahu gimana diet itu sebenarnya apa. Sebenarnya diet itu kan banyak ya, tergantung teman-teman menganut paham mana nih. Berarti kalau pahamnya teman-teman keto atau apapun itu kan banyak ya. Kayak gitu. Paling gue tahu akhirnya menerapkan hidup sehat itu karena itu sih, karena keluarga. Sebenarnya tujuannya itu karena keluarga. Kalau gue sehat, keluarga kan jadi terpicu untuk ikut sehat juga gitu. Awalnya sih gitu sih. Awal sekarang sih sampai ada kira dari Dinar ada pertanyaan nggak? Kan biasanya narasumber ini memulai pola hidup sehatnya karena memang dari keluarganya ya, dimulai kayak ini kayak mana gitu. Dimulai dari karena sakit gitu ya, karena ayahnya sakit, terus Kak Krisna mulai olahraga hidup sehat, terus dimulai dari maraton teman-teman, jadi ikut maraton yang eventual gitu ya Kak Kris ya, maraton yang eventual gitu. Terus akhirnya beliau dipertemukan dengan orang-orang penggiat sehat juga, tadi katanya atasan kantornya, dan ketemu juga sama coachnya. Nah, terus nih ya awal-awal nih Kak Kris nih, dari maraton itu apa sih yang perlu kita yang Kak Kris lakukan dulu nih dari maraton? Apakah emang udah rutin atau apa pemanasan segala macamnya, atau emang udah langsung aja gitu kerjain ya? Langsung aja lakukan dulu. Atau memang ada yang perlu dilakukan dulu, gimana sih idealnya tubuh kita untuk memulai olahraga gitu, yang asalnya ini kebanyakan mager. Sekarang ini kan kita dipaksa jadi kaum rebahan ya. Kita terpaksa menjadi kaum rebahan nih Kak Kris. Betul. Nah, gimana nih untuk memulai kembali BTW? Nah, terus tadi dari Kak Kris yang asalnya memang belum penggiat, terus mulai langsung ke maraton. Apa sih yang memang dilakukan aja dulu atau gimana nih supaya mulai dulu dari langkah pertama? Terima kasih, nih pertanyaannya nanti saya tanyain. Ya. Awalnya apa tadi? Oh ya, jadi gini, sebenarnya mau maraton, mau apapun itu tergantung niat awalnya kemana dulu. Nah, pada saat dulu memulai maraton tuh nggak langsung tiba-tiba ikutan maraton 42K, Din. Jadi gini, kalau gue mau ikutan maraton, gue mau event di Bali bulan Agustus, atau eventnya itu kapan gitu, Juli. Berarti ditarik mundur 3 bulan untuk persiapannya gitu. Karena maraton tuh kan jarak 42 itu kan bukan jarak yang biasa ya. Itu mudah untuk menyentuh gitu. Karena catatan waktu terbaik gue selama gue lari maraton itu paling bagus tuh 5 jam 30 menit. Bisa bayangin lari 5 jam 30 menit, even ada stopnya, tapi lo harus lari 5 jam 30 menit dengan kondisi yang
nggak tahu. Nah itu badan tuh perlu latihan. Nah jadi kalau ditanya sih mau maraton, ya lo bisa hidup sehat itu latihannya perlu 3 bulan persiapannya bu, persiapannya 3 bulan. Karena beberapa orang yang kalau emang pengen sehat sih perlu latihan. Tapi kalau yang bener-bener cuman pengen asal lari doang, yang 42K juga bisa aja sih. Cuman gue juga pernah ada sih temen yang lari 42K, dia minim untuk persiapannya. At the end waktu pas udah sampai finish, dia ngerasain tuh badannya ya entah capek di sana sini, pegel nggak karuan, banyak banget deh. Karena gue pernah kok lari 42K, eh, minim persiapan tuh udah pernah banget. Maraton pas lagi diguyur hujan pas di Jakarta, dari start sampai finish lah, itu hampir hampir setengahnya diguyur sama hujan. Nah kalau emang nggak persiapan yang nggak lama, itu tuh bisa drop. Karena waktu terakhir gue ikut event yang di Bali sebelum corona, itu ada bapak-bapak yang meninggal waktu pada saat mau finish. Dia meninggal, tapi meninggal dia, kalau nggak salah tuh dia kesandung atau gimana, terus dia jatuh. Nah pada saat jatuh itulah, kalau nggak salah sih kepalanya kebentur ke aspal atau gimana. Nah maksudnya dari situ bisa ngeliat bahwa sebenarnya kalau mau sehat itu perlu tahu dan perlu kenal juga sama badannya gitu. Jangan tiba-tiba gue mau lari 21, gue mau lari 42, gue mau diet OCD 5 hari, gue pengen nggak makan malam tiap hari. Nah, perlu dilihat dulu seberapa kenal kalian sama sama badannya masing-masing gitu sih. Intinya tuh perlu kenalan juga sama badannya gitu. Misalnya kayak Dinar nih, Dinar biasa nggak minum kopi untuk naikin mood? Nggak pernah. Nah, tapi ada orang yang minum kopi untuk boosting moodnya. Nah, itu yang perlu dikenal badannya perlu kenal sama badannya gitu. Ya misalnya ada orang yang makan minum akhirnya nafasnya pendek, katanya ada yang bilang kayak gitu. Nah itu juga perlu kenal tuh sama badannya sendiri. Sebenarnya badannya tuh titik apa ya, titik lemahnya di mana, titik hype sampai bisa dipush sampai limitnya sampai mana, perlu kenal sih. Jadi bukan asal olahraga ya, maksudnya kan banyak ya beberapa orang yang akhirnya diet atau olahraganya ikut-ikutan, tapi dia nggak pernah tahu tuh eh, apa di dianya sendiri tuh badannya kayak gimana. Efeknya banyak sih, teman-teman yang akhirnya ikut-ikutan pola dietnya orang, ada juga yang akhirnya ikut-ikutan olahraganya orang, cuman dia nggak tahu. Kayak waktu itu pernah ada cerita sih, dia mau lari 10 kilo tapi malamnya begadang, paginya makan Indomie dulu baru lari, nggak sampai finish. Dia nggak sampai finish. Iya, kalau nggak salah ya, aku tuh waktu itu pernah dengar orang ini tuh dia, ya maksudnya di badannya tuh amburadul lah. Dan ada juga pernah juga event orang yang akhirnya memaksa untuk tetap lari padahal begadang, itu meninggal. Larinya tuh 5 kilo atau 10 kilo gitu, aku lupa. Nah dari situ tuh bisa dilihatin bahwa kita tuh olahraga mau nyari sehat. Nah jadi perlu tahu batasnya. Misalnya kalau dia bisa emang lari 5 kilo, dia bisa makan sayur-sayuran, dia bisa nggak makan malam, perlu dilihat lagi. Perlu kenal dulu sama dirinya, perlu kenal diri dari badannya sih, perlu kenalan dulu sama badannya sebenarnya butuhnya apa gitu sih. Karena banyak sih teman-teman di tempat tempat latihanku, banyak yang bilang aku habis latihan nggak makan gitu, nanti gendut gitu. Nah padahal justru habis latihan kalian perlu untuk makan, tapi makannya bukan makan kayak karena kenapa? Karena di badannya kita kan habis workout, habis apa kan, otot-ototnya atau si otot-ototnya tuh kan kayak pecah ya. Misalnya ototnya pecah untuk meregenerasi lagi. Nah,
untuk meregenerasinya itu yang dibutuhkan nutrisi. Nah, nutrisinya dapat dari mana? Ya dari makanan. Nah, makanannya setelah olahraga juga perlu dilihat mana yang kalorinya tepat pada saat dimakan setelah olahraga gitu. Nggak habis olahraga terus habis itu makan mie ayam misalnya. Mie ayam 2 mangkok sama pangsit gitu. Perlu dilihat juga sih gitu. Waduh, ada Mae, Mae, halo. Siapa itu Mae? Ya. Mae, Mae itu, oh ya, Mae. Jadi di tempat hitku, tempat aku latihan itu ada beberapa hal yang ini, beberapa orang anak muda, 2 orang sih anak mudanya, aku sama Mae. Jadi aku sama Mae itu kalau coach utamanya nggak ada, itu ada 8 orang namanya badis. Jadi kayak asisten coachnya. Nah, asisten coachnya itu salah satu Mae. Nah, Mae ini yang nggak pernah bikin hidupku tenang. Karena tiap hari, kalau misalnya kalian mau cek IG-nya Mae, Mae itu adalah cewek strong yang luar biasa banget. Dia tuh, waduh, olahraganya udah terbilang cukup luar biasa untuk kalangan yang kenal dia ya. Misalnya dia tuh Spartan. Kalau misalnya jadi Spartan itu obstacle-nya itu cek deh teman-teman. Maya ini coach juga. Maya ini juga coach, dia juga penggiat olahraga juga Maya. Maya juga yang sering support juga kalau misalnya gua malas latihan. Kayak gitu. Nah, gitu si Maya ini apa sih? Ini beneran nyambung sama ritme IG live aku sebelum-sebelumnya, Kak. Jadi kemarin-kemarin Oh itu iya. kan kita ya jadi temanya adalah pasti dimulai dari niatnya dulu yang pertama, terus teman. Jadi harus ada teman ya sebenarnya. Teman itu benar-benar mempengaruhi ya. Betul. Nih, Betul. polanya Betul hampir sekali. mirip sekali Butuh nih punya teman. orang-orang ini. Oke, orang-orang ini. Satu guru, satu ilmu, satu training, satu guru, satu ilmu, satu training, satu komunitas. Nah, tadi teman-teman yang kalau tadi kita review dari Kak Krisna bahwa tetap aja kita kalau mau latihan yang emang agak berat, tadi kalau Kak Krisna memulainya dari yang challenging ya, challenging cina yang maraton 42K, terus 5 jam 30 menit lari, dan itu juga perlu persiapan, dan persiapannya harus dimulai dari 3 bulan sebelumnya. Nah, jadi siapa yang gagal mempersiapkan, hati-hati nanti mempersiapkan kegagalan, jangan sampai tadi berujung ke ada yang meninggal lah gitu ya. Ada yang sakit lah gitu, tapi ya kalau ekstrim ya, itu misalnya paling ekstrim ya. iya paling Itu paling ekstrim ya sih. paling ekstrim, tapi kalau ya jatuhnya meninggal takdir sih kali ya. Nah, tapi alangkah baiknya bahwa Ya, kita betul. menakdirkan kita meninggalnya di tempat, ya itu juga maksudnya ya pokoknya yang sehat-sehat gitu, karena tadi tujuan kita lari adalah untuk sehat teman-teman. Nah, terus bener banget, Betul. tadi aku setuju banget sama Kak Krisna bahwa apapun sih, jadi kalau kemarin-kemarin itu live IG kita tuh Kak lagi ngebahas 8 aspek, jadi sebenarnya 8 aspek kayak sekarang ini, kita ini kalau titik spiritual ada di nomor berapa, jadi ada 8 aspek tuh apa aja sih kemarin, kalau Roro tuh kayak ada karir, mentalitas, keuangan, sama kesehatan. Nah, termasuk di kesehatan ini yang tadi kata Kak Krisna bilang itu, kita tuh harus tahu bahwa kondisi kita ini sekarang di titik mana. Di titik fase menderita kah yang harus latihannya dari nol gitu kan, pemanasannya di mana. Terus diri kita tuh emang tahu kondisi diri kita tuh butuh yang seperti apa gitu. Jadi kita ngelihat dulu diri kita tuh kemampuannya di mana gitu, mengukur diri dulu. Nah, gitu tahu badannya di titik mana dan perlu mengenal diri benar, tahu ukuran hari ini dan ikut latihannya supaya nanti mencapai apa yang tadi ingin ditargetkan. Nah, ini ada yang pertanyaan nih dari Rizky Putra. Kira-kira Kak Krisna biar konsisten untuk menerapkan pola hidup sehat tuh gimana sih Kak? Kayak gitu. Itu sahabatku tuh. Jadi Malang. Yang suka nyukurin rambut aku tuh. Oh iya. Nah, biar konsisten, kalau misalnya jawabnya biar konsistennya gimana, sebenarnya itu dibalikin lagi, kalau konsisten atau enggak sebenarnya kenapa aku tetap konsisten. Jadi gini, baru-baru ini semenjak WFH sebenarnya semenjak WFH tuh, waktu awal-awal WFH kan nggak lari kan biasanya
biasanya tuh aku sehari tuh lari tuh minimal 5 kilo. Biasanya dalam seminggu tuh biasanya dalam seminggu tuh 30 kilo. Jadi dibagi aja tuh 6 hari. Biasanya 5 kilo atau pokoknya dalam seminggu ada 3 kali sampai 4 kali lari. Nah, semenjak WFA dan lagi pandemik ini, aku memutuskan untuk nggak lari di luar, tapi tetap latihan di rumah. Ya, hitung-hitung juga mengkampanyekan bahwa kita olahraga bisa di rumah juga aja gitu, dan nggak menginfluence orang untuk akhirnya lari di luar, keluar rumah gitu. Nah, gimana konsisten? Karena pertama aku sadar bahwa kesehatan itu penting karena lagi pandemi kayak gini yang diserang kan imunitasnya kita. Kenapa jadi konsisten tuh sadar lagi, balikin lagi aja bahwa sehat itu sebenarnya mahal dan banyak banget orang-orang yang di ICU, di rumah sakit itu selalu berdoa tiap malam, tiap hari untuk sehat. Nah, kita yang dikasih sehat jangan sampai menyia-nyiakan waktu sehatnya karena kalau nggak salah ya, salah satu hal yang nggak akan bisa balik lagi itu waktu sehat. Ya kan kalau udah sakit pasti kita nggak bisa main, nggak bisa live IG, nggak bisa ngapain lagi ya, nggak bisa ngelakuin hal apapun deh. Hal yang produktif nggak bisa, cuma bisa tidur, minum obat, makan. Itu pun kalau qadar Allah yang bilang pada saat itu sembuh ya sembuh. Tapi kalau emang belum bisa, kita akhirnya ngerenung. Waktu itu aku pernah sakit hampir seminggu. Nah itu di situ tuh aku bener-bener flashback gimana latihan lari sama pola makannya itu berantakan banget. Akhirnya sakit. Akhirnya tuh di situ belajar bahwa ternyata sehat itu bener. Orang banyak banget kita pas teman di sini juga banyak yang sering dengar sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Iya, sehat itu mahal banget. Benar. Karena pada saat itu aku tuh perlu minum antibiotik yang satu tabletnya tuh harganya sekitar 60.000 gitu, dan itu seminggu. Bisa bayangin kan habis berapa ratus ribu. Nah itu tuh menurutku itu bisa aku beliin kayak dada ayam kayak, terus habis itu beliin makanan sehat tuh bisa banget. Tapi karena pada saat itu sakit jadi uangnya dialihkan ke sana semua. Nah sebenarnya balik lagi sih, kenapa aku bisa konsisten karena aku selalu ingat bahwa sehat itu mahal. Kalau udah sakit udah susah banget ngapa-ngapain gitu loh. Gitu aja sih. Ingat lagi bahwa kesehatan itu sangat mahal. Ingat lagi why-nya bahwa kesehatan itu sangat mahal, Kak Putra ya, Kak Rizky Putra. Jadi ya bahwa tubuh kita ini adalah aset ya. Aset satu-satunya yang bisa mungkin kalau tadi Kak Krisna nggak bisa main, nggak bisa live IG dan segala macam, nggak bisa menghasilkan uang juga kalau kita sakit, malah ngeluarin uang terus ya. Nah terus ini aku baca nih Kamai. Aduh alhamdulillah dibilang muda katanya. Kenapa jadi promosi Kamai? Katanya, halo Kamai. Nih, gue join. Indra, assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Oh iya, wait. Kita lihat lagi. Udah ya? Nggak ada lagi. Ya, jempol. Hamna baru datang. Nah, lanjut Kak. Tadi kita baru sampai di dunia. Oh, salah. Dunia. Nah, itu catatan yang mana, Din? Kenapa? Besok kali. Hah? Itu catatan yang mana? Enggak, dunia. Yang barusan gua ini. Nah, kan jadi kalau misalnya teman-teman latihan, tadi kata Kak Krisna bahwa kalau kita latihan ini kan apalagi kita kan latihannya mau sehat, terus ternyata pola hidup habis latihan itu ternyata dianjurkan makan, teman-teman, dianjurkan makan yang sesuai atau kalorinya tepat gitu ya untuk tubuh kita. Jadi perhitungan kalori yang tepat itu gimana Kak Krisna? Yang tepat dan sesuai kalau kita habis latihan, misalnya berapa jam gitu, atau emang disesuaikan berat badan segala macam, atau gimana gitu? Nah, kalau perhitungan kalori yang masuk pada saat kamu udah misalnya Dinar, aku habis latihan, habis olahraga deh, olahraga apapun. Dilihat lagi nih, kalau perhitungan detailnya ya, maksudnya perhitungan sangat-sangat amat detailnya, berapa kalori masuk tuh perlu lihat sih, perlu nyontek dulu. Tapi
mungkin secara gambaran besar, kalau habis olahraga itu yang paling penting kudu masuk di dalam badan kita tuh protein. Hal-hal yang mengandung protein. Karena protein itu sangat membantu untuk meregenerasi otot-otot yang habis fatigue, habis kelelahan dipakai untuk workout. Dan protein itu juga bisa jadi sumber tenaga buat kita ngelakuin hal yang lain nextnya. Misalnya habis lari di CFD, terus habis itu teman-teman udah deh ntar aja di rumah. Tiba-tiba pasti ada satu momen di mana teman-teman akan kelayangan tuh kayak pusing gitu, kayak bener-bener capek karena emang nggak ada tenaganya, karena tenaganya udah dikeluarin semua. Nah, apalagi aku sering banget ini dapat pertanyaan kalau habis ngajar hari Selasa bareng teman-teman, bareng Mae dan teman-teman. Pasti bisa gini, Chris, gue hari ini gue abis ini makan nggak ya? Terus gue gendut. Gue abis ini makan nggak ya? Nah, pertanyaan kayak gitu sering banget terjadi, apalagi cewek-cewek nih yang nanyain. Nah, pasti gue akan selalu jawab gini, pilihannya adalah harus makan. Kenapa? Karena habis olahraga di malam hari, terus habis itu tidur. Nah, teman-teman perlu tahu nih, kita tidur itu sering nggak? Dinar pernah waktu pada saat tidur pas bangun keausan, kayak kering banget. Iya, pernah banget. Kayak tenggorokannya kering banget. Nah makanya, itu sama juga tuh, sama kayak badan kita. Habis dipakai olahraga, habis itu langsung dipakai tidur, pasti pas bangun-bangun perutnya tuh sangat amat lapar luar biasa. Karena pada saat tidur, teman-teman tuh butuh banget yang namanya energi atau energi untuk lo bernafas. Terus habis itu lo bernafas, lo tidur tuh energinya banyak banget lo yang keluar gitu. Nah makanya kalau misalnya teman-teman habis olahraga, dianjurkan baiknya makan, tapi makannya juga perlu dilihat. Dan kalau bisa sih proteinnya yang dibanyakin, kayak misalnya makan ayam 2 gitu, it's okay kok. Terus habis itu makan sate, pokoknya yang banyak-banyak, makan tempe, itu nggak apa-apa gitu loh. Kalau buat yang malam ya, yang hindarin porsi nasi ya, misalnya hindarin nasi, itu bisa banget kalian ngelengkapinnya makannya sama protein, kayak gitu. Kalau aku biasanya sih bilangnya pasti lo cari protein deh, cari protein yang banyak, atau makan buah, pokoknya yang perlu tuh perut dikasih asupan makan supaya si otot-otot itu tuh nggak malah jadi jadi penyakit deh. Karena kan kalian habis itu kan ngeluarin tenaga banyak, terus kalian tidur, bisa aja pas tidur kelaparan. Nah, efeknya kalau malamnya nggak makan, paginya kelaparan banget. Nah, malah kalap makannya. Malah makannya malah porsi makin lebih gede. Jadi kayak, enggak kok, aku malam nggak makan. Tapi paginya makannya kalap gitu misalnya. Makan siangnya juga akhirnya. Nah, overload gitu jadinya. Ini ada Kak Marisa. Halo, nih Kak Marisa habis. Aku sebelum live ini tadi habis olahraga dulu sama Kak Marisa. Jadi tadi pantesan makan ya. Kak Marisa kakak aku. Makan tuh penting banget, men. Iya, Kak Marisa kakaknya. Nah, ya bener ya tadi, bener ya, perlu juga dicoba sih Dinar. Ya aku juga mau mulai mencoba hidup sehat teman-teman, untuk olahraga kembali setelah diwajibkan jadi kaum rebahan saja. Nah, masuk new normal nih kan ya gitu kan. Tadi kalau misalnya kata Kak Krista bahwa iya sih, karena Kak, apakah itu mitos atau fakta, tapi kan jadinya kayak ini, dilema juga, makan malam habis olahraga, makan nggak ya gitu kan. Ntar perut gue buncit, nah itu gimana, masuk nggak? Padahal, tapi nggak ngaruh kan. Cari pembenaran pertanyaan. Setahu yang aku dan aku ada tuh, dulu pernah, aku nih belajar juga dari bukunya ibu siapa ya, aku lupa, Tobin siapa gitu. Jadi ibu ini tuh singkatnya adalah ibu ini kena kanker tiroid. Satu kelenjar tiroidnya udah diambil, terus satu lagi mau diambil lagi. Nah dia nggak mau. Nah
cara dia lepas dari kanker tiroidnya salah satunya adalah dia ngurangin konsumsi gula. Hmm. Gula yang gula buatan ya. Maksudnya gula yang kayak sekarang kayak di minuman kopi susu, Chat Time, apapun itu produknya, pasti itu kan pakai gulanya bukan gula yang alami ya. Dari buah contohnya. Buah kan gulanya gula memang. Nah, salah satunya adalah ngurangin gula dan pada saat itu beliau ngurangin minum susu juga. Pada saat itu karena aku makan malam kok kalau lapar. Iye, lo badannya kayak Spartan, bos. Kak Mae, jadi baiklah. Ntar kita lihat. Ntar kepo aja. Iya. Buat cewek-cewek yang mau kepo aja IG-nya Mae. Banyak latihan dari level rendah, medium, sampai yang aduh udah capek banget. Mae sering share sih. Siap-siap nanti Nah, teman-teman yang mau kepo nih latihan cewek-cewek, kita kepoin Instagramnya Kak Mae ini Bebeb Mae, yuk cus. Nah terus Kak, mantap. Terus habis itu, nah kalau buat teman-teman yang sekarang apalagi WFH pasti beberapa orang rata-rata yang udah aku tanyain banyaknya keluhan gue gendutan, termasuk gue tuh agak gendutan. Kalau biasa yang ngelihat gue tuh biasanya gendutan dan akhirnya beberapa orang juga menyadari bahwa mereka gendutan karena jarang olahraga. Nah, yang perlu dilihat sebenarnya mereka gendutan karena apa sih? Nah, pasti tanpa disadarin teman-teman tuh pada saat WFA entah untuk naikin mood, entah emang suka aja minum, atau emang alasannya untuk sugar rush. Nah, pasti ngincernya minum manis. Minum manis kayak yang manis-manis tuh kayak minum yang manis-manis kayak kopi susu, apapun itu yang berbau manis-manis yang gula gula apa sih? Gulanya bukan dari gula alami lah pokoknya. Itu tuh untuk jangka waktu lama itu nggak baik karena itu juga akhirnya efeknya salah satunya bikin badan lo jadi gendut gitu. Jadi kayak karena si glukosanya jadi bikin lemak itu jadi gendut jadi lo gampangan malahan itu karena si gulanya itu nggak dibakar lagi. Biasanya gue pakai gula-gula kayak gitu tuh kalau untuk lari maraton di kilometer 30 biasanya gue minum Coca-Cola. Tapi Coca-Colanya tuh udah nggak ada sodanya. Nah, Coca-Cola udah nggak ada sodanya itu kan manis banget ya. Nah, itu biasanya aku minum untuk naikin untuk sugar supaya melek lagi. Nah, kalau biasanya gitu beberapa teman-teman pelari juga biasanya ada yang minumnya kopi atau apa yang benar-benar dia yang sesuai badannya dia sugar rush-nya pakai apa gitu. Atau kalau aku sugar rush aja kayak mau nyetir Jakarta Bandung misalnya, biasanya tuh sugar rush aku tuh minum teh pucuk doang. Cuman abis itu aku harus ngebakar teh pucuknya. Itu harus tanggung jawab. Kalau nggak kayak gitu, ya itu akhirnya nimbun terus ya bisa yang dibilang perut gue buncit berat badan jadi naik karena ya gula-gula ya terus dihabisin sekali begadang itu dihabisin ciki terus dihabisin ya kayak gitu itu juga not okay sih gitu Din. Jadi salah satunya kalau teman-teman mau mulai diet atau mau mulai gue mau mulai olahraga lagi. Nah, mulai juga tuh untuk kebiasaan ngurangin minum yang manis-manis. Minum yang manis-manis tuh apapun itu gula yang bukan alami. Kalau dari yang alami sih itu oke. Saya tahu gue. Tuh, karena gini, kalau teman-teman cek gue dan beberapa orang lagi bikin challenge 30 hari transformasi badan lo. Naik salah satu yang berhasil. Naik 14 hari kalau nggak salah ya. Dalam 14 hari days challenge, Maya tuh punya lipetan di sini, men. Nih yang buat cewek-cewek dia punya lipetan di sini.
dalam 14 hari dia kayak kurangin gula deh. Dia kurangin gula, ini lipetan-lipetan yang di sini itu hilang men. Dipakai emang olahraga. Kalau ada yang mau ngeliat transformasi dia, kalau nggak salah dia ada deh di IG Mae, itu salah satunya. Doi juga jadi Mantap, mantap. jadi ibaratnya Mae, gue sih to be honest, gue akan ngomong apa yang gue lakuin. Iya. Gitu, karena kalau emang nggak ada buktinya, kayak Mae sih, gue sangat sangat partner gue itu kenapa gue bilang Mae. Terus kan menurut gue Mae itu adalah salah satu motivasi gue untuk dia tuh bukan sekedar ngomong tapi doi juga ngelakuin gitu loh. Dan terbukti aja kalau teman-teman ada yang sering gabung di apa Mai? FX Sudirman, teman-teman di Jakarta. Ada tuh Mai juga jadi coach juga di situ. Harinya aku kurang tahu, dia latihannya di mall. Nah, ini keren banget, latihannya di mall. Mantap. Maya tuh latihannya di mall gitu. Ya itulah salah. Nah itu benar kata Dinar, niat sama temen tuh satu pondasi yang sangat perlu dibuat banget untuk kalau punya sesuatu tujuan gitu sih. Nah, iya benar. Oh ya, namanya fake runners. Nah, jadi fake. benar. Nah, jadi teman-teman ya, bahwa bahasan kesehatan ini penting. Kalau kenapa saya angkat di IG Live juga, karena ya tubuh kita adalah aset gitu ya. Kalau misalnya tubuh kitanya kuat, insya Allah yang lainnya juga bisa terhandle dengan baik ya. Gitu, tugas-tugas kita di muka bumi Betul. yang lainnya juga bisa terhandle dengan baik Kak. Nabi pun lebih suka muslim yang kuat gitu daripada yang suka sakit-sakitan. Nah, jadi dari sekarang teman-teman diperbaiki lagi, kita berbenah lagi pola hidupnya dari mulai mana? Dari mulai diri kita sendiri, supaya kalau misalnya nanti dapat amanah sut gitu ya Kak Kris, nggak lembab juga. Mana nih? Oh, 8:49. Kita ada di 15 menit terakhir. Nah, terus Waduh, tadi sama juga ya. Bahwa teman-teman yang mau mulai kesehatannya, tadi juga kata Kak Mai, cobain deh kurangin gula selama 2 minggu. Wah, patut dicoba sih. Nah, terus gula tuh termasuk nasi juga gitu ya? Gula kan nasi kan glukosa juga. Tuh, dikasih tahu tuh sama Mai tuh. Mantap. Nah, iya, ini kita baca. Ntar baca ya. Mana? Nah, gitu teman-teman, kita mulai berbenah nih, dari nih, apa nih? Oh iya, ada pertanyaan lagi nih Kak Krisna ya. Nanti aku baca dulu punya Kak Mai. Jadi cobain dulu stop gula buatan jenis apapun dalam 2 minggu. Lihat aja perubahannya, kata Kak Mai gitu. Jadi yang asalnya tadi ini Kak Krisna ininya ya, partnernya Kak Mai. Jadi asalnya tadi banyak lemaknya, katanya aku banyak lemak katanya gitu. Terus nanti kita akan kepoin ya hasil Kak Mai, belum diposting di feed nanti ya. Oke, ini tempat latihannya. Nah, rumus kurus itu adalah in lebih sedikit dari out gitu. Kalau mau gemuk, apa masukan kita lebih banyak daripada keluaran kita. Udah itu aja rumusnya. Oke. Jadi yang harus ditahan adalah daya lapar ya, nggak sih? Sebenarnya bukan daya lapar, Din. Jadi gini, diet itu artinya itu pola makan. Jadi kalau orang, gue mau diet, yang diatur itu pola makannya, Din. Bukan nggak makannya, tapi pola makannya. Misalnya biasanya 1 tangkep nasinya ya kan, terus habis itu lauknya bujajar gitu. Nah, ini pola makannya diatur, nasinya jadi setengah, terus habis itu misalnya mau makan, kalau misal benar-benar orang yang benar-benar mau diet ya, makan bakso dalam 1 hari itu kan tahu gede kan, bakso itu kan ada yang paling gede, nah itu cuma setengah. Kalau lo benar-benar mau diet yang benar-benar strict banget tuh ada juga tuh. Terus sampai makannya tuh benar-benar ada hitungannya sih. Gue juga kalau detail sih gue ada juga, biasanya gue share buat klien-klien yang mesti yang yang private, biasanya gue share cara gimana makan yang sampai se-strict itu gitu. Sampai nasinya tuh seberapa tangkep, dia hari ini harus berapa, itu juga ada sebenarnya.
Iya, gitu. berarti benar ya, mengatur hawa nafsu harus ya harus ini, harus ya harus jago analisis juga nih, harus hitung-hitungan. Hmm, Nah, teman-teman, ini Kak Krisna, Kak, kapan waktu yang lebih bagus buat apa ya? olahraga? Misal pagi atau malam? Dan ada bedanya nggak sih hasilnya kalau olahraga pagi atau malam? Dari Debbie. Nah, Kak, oke. Kalau misalnya olahraga baik pagi atau malam, gini, kalau eh, kalau pagi atau malam sih Mm, yang lebih enak itu pada saat pagi karena badan mm, tuh benar-benar masih masih apa ya? Masih semangat untuk dibakar badannya, masih semangat hal-hal karena kalau pagi tuh masih kayak ibarat oke ready untuk ngapainnya ya, untuk ready untuk bekerja. Tapi kalau pada saat malam, tapi memang ada juga yang akhirnya kebalik ya. Maksudnya malam itu biasanya waktunya untuk istirahat, badan udah mulai turun, mood juga turun. Mood tuh berpengaruh banget tuh buat olahraga, mood udah turun, terus habis itu daya otot-ototnya juga udah pada lemes gitu. Tapi biasanya itu tergantung kondisi juga ya, maksudnya based on mana yang biasanya prefer. Tapi memang hit sendiri di hari Selasa tuh malam. Kita itu batas maksimal kita jam 8. Di atas lebih situ nggak baik sih. Yang pernah aku dengar lari di atas jam 9 gitu, jam 8 aja tuh udah nggak oke karena angin malam tuh tau sendiri ya, angin malam tuh kan keras nggak banget. baik ya. Mm, Makanya orang tuh jadi kalau kalau bisa sih olahraganya, kalaupun akhirnya terpaksa malam, jangan di outdoor kalau bisa. Tapi di dalam rumah. Kan banyak ya tutorial di YouTube tuh udah banyak banget olahraga yang bisa dilakuin di rumah, nggak perlu tempat gede. Nah, kalau emang bener-bener malam karena emang sempetnya it's okay juga, itu tergantung preferensi teman-teman nih. Dan satu lagi yang perlu selalu gue ingetin, kenalin kenalin juga badan lo. mm, Badan lo tuh kayak gimana sih gitu. Oh, kalau malam badan gue udah mau tidur, kalau pagi gimana? Nah, itu sih lebih ke arah situ. mantap. Itu Din. Tadi selain niat dan teman, jadi dan perhitungan juga makan, sadari apa yang kita mau makan, harus sadar juga kenali kondisi badan sendiri. Nah, kata Kak Raihana, jadi Hmm. mau puasa kopi kekinian dulu katanya. Ya Nah, BTW meskipun betul. PSBB tetap ya kopi kekinian ada. Nah, kata Kak Mae, yes, pola makan dibenahi, bukan tidak makan, teman-teman. Dan menderita karena lapar. Jadi bukan Hmm. karena makan dan bukan tidak makan dan menderita karena lapar. Kalau kita yang pakai pola makan Betul. bisa makan 5 kali malah. Oke, bener. Mantap. Nah, kalau teman-teman yang di Jakarta dan emang yang pengen banget olahraga, nanti mungkin kalau misalnya konsep olahraga nggak tahu sih ya, hit ZSA tuh kan setiap hari Selasa biasanya, tapi kita Iya, ramean. Nah, karena lagi new normal kayak gini, nah ZSA kita belum tahu, tapi kenapa ZSA itu menjadi tempat yang paling enak buat belajar karena semua orang di situ belajar. Yang mau belajar mulai atur pola makan gimana, yang mau mulai lari maraton tuh kayak gimana. Nah, di situ tuh orang-orangnya yang selama aku di situ, aku sangat bersyukur banget orang-orang di sana tuh nggak pernah pelit sama ilmu, nggak pernah pelit banget sama ilmu yang mereka punya gitu. Di situ ada ibu-ibu yang udah lari sampai 100 kilo. Kita tanyain, Bu, gimana Bu caranya? Bu, gimana tips-tipsnya? Itu mereka sangat welcome banget untuk share-share. Nah, kalau teman-teman memang mau join atau mau olahraga bareng di Hit ZSA tuh untuk sampai saat ini tuh kalau mau join itu feel free, nggak bayar, tinggal datang tinggal datang aja ke datang aja ke Gor Sumantri. Tapi kita nggak tahu untuk next setelah new normal ini, kita nggak tahu akan kayak gimana polanya, masih masih belum tahu lah gitu. Sebenarnya sharing-sharing sama orang yang udah berpengalaman diet atau apapun itu lebih lebih enak buat kita iya, untuk tahu benar-benar. gitu sih. Ini ada pertanyaan lagi.
nanti sebelum kita ulas, Kakris bisa tolong rekomendasiin nggak olahraga yang aman untuk yang baru aja operasi kulit? Aduh, men. Olahraga ringan yang bisa dilakukan Aduh. dari Shirley. Insyaallah. Shirley selamat ya atas kelahiran anaknya. Ini salah satu dia dulu. Dewi dulu juga member apa? Dia juga latihan di ZTS lama. Nanti aku tanya Coach Adrian dulu ya, share. Aku belum pernah nih, belum pernah tahu. Kalau ibu hamil sih aku tahu, tapi kalau habis melahirkan, biasanya kalau habis melahirkan, tapi biasanya kalau habis melahirkan, biasanya banyak orang yang akan pasti ngeluh sama perut ya. Pasti kondisi perut atau ya kondisi perut sih biasanya sih ya kan mereka habis melahirkan ada stretch mat ya namanya. Apa sih? Ya gitulah. Nah itu aku tuh belum pengalaman tuh buat tipe olahraga yang apa, tapi kalau ibu-ibu hamil aku tahu. Pernah di-sharing sama Coach Adrian juga pernah. Tapi kalau ibu ini coba ntar deh aku tanyain Coach Adrian. Ntar aku DM ya, share. Nah, iya nanti Kak Krisna kan jadi ada ilmunya juga ya. Bagus pertanyaannya Kak. Terima kasih pertanyaannya. Nah, selanjutnya nih tadi kalau benar sih Kak, diet itu susah kalau nggak punya niat yang kuat dan lingkungannya yang mendukung, geng. Nah, itu juga perlu kita kejar teman-teman yang mau diet atau mau pola hidup sehat. Tadi Kak Krisna juga bilang ada hit JSA ya, JSA ya. ZSA nih. Zebra. ZSA. Ini yang di Jakarta bisa join juga, bahwa di sana itu enak ya, maksudnya komunitas yang memang semuanya mau belajar di sana. Ada yang tadi belajar mau mulai lari maraton atau ada yang mau belajar pola makanan hidup sehat. Jadi harus ada, bukan harus ya, perlu ada teman-teman biar ada energi gitu. Perjalanan berhasil. Itu betul sekali. Sama juga nih. Aku senang. Aduh gimana nih aku? Aduh ada Dokter Silvi. Supaya konten ini masuk ke IG aku. Lagi mau mikir. Aku juga mikir gimana. aku dari tadi gini. Ini bagaimana? Ini nanti downloadnya. Tapi ini bisa di-download ke lokal nggak sih? Ya kita cari aja deh di ini. Ntar aku kirim ke kamu gitu. Boleh. Aduh, aku pusing. Nah ini halo ya, aku sapa dulu ya, ada Sanas, ada Kak Yusri, ada Kak Mentari, Kak Silvi, halo, Kak Debi, masih ada Kak Mai juga, Kak Galuh, Parahita. Oh ini apa nih? Harus konsul dulu sama dok nih. Ada tambahan dari Kak Mai, Kak siapa? Kak Debi. Oh bukan Kak Debi yang tadi nanya, Kak Shelly kan. Nah tambahannya adalah harus konsul dulu sama dokter. Udah boleh apa belum katanya? Udah boleh apa belum buat olahraga jika sudah pasti low impact dan no cardio, no lompat-lompat. Nah gitu. Jadi harus dipastikan dulu. Tujuannya hanya untuk aktivitas otot yang sudah lama istirahat. Pastikan dulu gitu. Kak Krisna, closing statement. Nah gitu tuh share. Apa? Closing statement. Apa ya? Aku bukan motivator kayak Dinar nih. Closing statementnya apa ya? Aku tukang nembak orang dadakan random. Iya BTW ini ditembaknya cepet banget ya. Hari apa sih? Lupa. Nggak terkonsep banget ya aku. Tapi insya Allah kalau dibilang closing statement mungkin insya Allah paling kalau dari aku untuk teman-teman yang mau karena lagi pandemik gini, buat teman-teman yang aktif banget di media sosial, aku juga pengen ajakin teman-teman untuk yuk kita sama-sama tetap ngebantu pandemik ini selesai, dan kita juga mengkampanyekan bahwa kita perlu sehat. Sehat itu kan banyak ya. Salah satunya
salah satunya teman-teman bisa share untuk cara pola makannya teman-teman, terus habis itu gimana caranya teman-teman bisa sehat alanya teman-teman. Ini kan alanya gue. Hari ini kan makanya temanya tuh sehat ala Krishna. Nah, teman-teman bisa share juga tuh sehat alanya teman-teman di semua media sosial sehingga teman-teman yang lain juga terinfluence untuk melakukan hal yang sama tapi tetap mendukung pandemik ini karena menurut gue ya jangan sampai teman-teman tujuannya sehat malah mencederai kesehatannya teman-teman sendiri. Misalnya kayak lari di gor yang lagi rame, lo sepedahan di tengah kerumunan orang banyak. Jadi teman-teman jangan sampai sehatnya teman-teman jadinya bikin mudorot yang lain buat dirinya teman-teman sendiri. Kalau memang teman-teman perlu banget keluar untuk lari, ya teman-teman perlu aware lingkungannya teman-teman pada saat lari akan ketemu banyak orang atau enggak, apakah itu termasuk tempat yang aman untuk nggak pakai masker. Karena menurut gue lari pakai masker tuh luar biasa ngap, nggak pakai masker aja ngap, gimana lari pakai ngap. Nah itu teman-teman perlu tahu juga yang gue sih cuman ngajakin temen, bukan pesan ya, gue cuman ngajakin teman-teman untuk tetap sehat dan tetap mendukung banyak apa yang pemerintah udah kasihin ke kita gitu. Jangan sampai kita cuman kerjaannya ngeritik pemerintah tapi sedangkan kita sendiri nggak ngelakuin apa-apa gitu sih menurutku. Karena pemerintah kan nggak mungkin kerja sendirian ya. Garda terdepan satu negara salah satunya juga rakyat sih menurut gue. Bukan hanya pemerintahnya juga doang gitu. Iya benar. Iya sama-sama Kakak Silvi influencer nih. Semoga aku followernya kayak Kakak Silvi. Nah, itu teman-teman yang baru mulai sehat, mau memulai hidup sehat dan memulai dietnya, sadari juga tadi jangan sampai niat kita yang mau sehat itu malah mencederai ya, malah tidak menyehatkan kita ya niatnya gitu. Itu paling alhamdulillah nih selesai juga malam hari ini. Tinggal nunggu bagaimana cara downloadnya. Ya gimana ya? Nih, gimana ya Din? Ya udah. Ada Yusri. Halo Silvi, halo Yusri. Terima kasih sudah bergabung sama Mentari. Silvi, Mae, thank you for support me. Kamai hadir untuk support, mantap. Ya, thank you ya Mae sudah support saya, bantu jawab, sharing gitu terus. Jadi Dinar, aku nanya deh. Jadi kalau ini udah end, nanti ada tombol di mana itu bisa download gitu apa gimana sih? Save IG dulu, save IGTV. Nanti ada tiga gitu, terus nanti save IGTV. Harusnya sih ada. Oh gitu, oke. Okay. Kayaknya udah diupdate kan? Yeah. udah. Insya Allah udah ya, astagfirullahaladzim. Kalau enggak, ntar kita bikin IG lagi. Iya, soalnya seru juga. Oh, tuh. Nanti otomatis IG kan. Bisa bertiga nggak sih? Kalau bertiga kita ajak Maya aja kalian. Ayo, kalau mau kita bikin kelas Zoom aja yuk. Ya, mantap, langsung aja bikin kelas Zoom yuk. Ntar nyambung ke YouTube. Nanti, gampang. Nanti kalau mau bikin kelas Zoom kita prepare lagi lebih oke ya. Ajakin Kamai. Ya. Ya, ntar Maya aku ajakin langsung. Mantap. Kita import orangnya. Siap. Makasih Kamai. Makasih banyak Kak Krisna. Makasih banyak insight-nya malam ini. Insya Allah bermanfaat banget Dinar. Nih. Coba Kak Kris, end aja kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, hatur nuhun pisan. Hatur nuhun kita ya, coba ya. Terima kasih. Kamu coba download. Nah, terima kasih teman-teman semuanya. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sehat-sehat semuanya.